Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, ya Mas Pandi, silahkan dipimpin Mas. Amin. Semoga dengan doa tadi kita diberikan kelancaran serta kemudahan untuk mempelajari materi kita pada pagi hari ini. Mbak, itu di sampingnya ada sampah, bisa dibuang dulu di luar. Yang lain juga kalau di samping kanan kirinya ada sampah, bisa dibuang dulu di luar. Cepat ya. Sudah? Baik, jadi untuk semuanya saja, apalagi yang piket pada hari itu, dipastikan dulu sebelum pelajaran dimulai itu kondisi kelas sudah bersih. Jadi kita saat memulai pelajaran juga nyaman. Baik. Oh ya, salah satu ada yang bisa bantu Ibu untuk memasang LCD? Ya Mas Adit, tolong ya Mas ya. Baik, sambil menunggu LCD dipasang, Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Jadi ada 30 anak. Baik, sudah Mas? Makasih Mas. Oke, siapa yang tadi malam sudah membaca materi kita untuk pagi ini? Wah, banyak sekali ya yang sudah baca ya. Coba Mbak Rina, apa Mbak? Nah, benar sekali. Jadi pagi ini kita akan mempelajari masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Jadi Ibu harap dengan mempelajari materi ini kalian bisa mendeskripsikan inti masalah ekonomi atau kelangkaan. Lalu kalian bisa menjelaskan apa itu pilihan, biaya peluang, dan skala prioritas. Lalu kalian bisa menganalisis pokok masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Jadi nanti Ibu akan memberikan kasus yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini untuk kalian diskusikan dan kalian analisis serta mencari solusinya. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan membagi kalian ke dalam, ini jumlahnya 30 kan ya? Ya, Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Bisa berhitung dari depan? Sudah? Baik, jika sudah, sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang paling belakang kelompok 5. Baik, bisa diperhatikan, bisa dilihat di PPT, yaitu terdapat gambar gas habis. Gas LPG yang 3 kg itu habis, yaitu yang menunjukkan bahwa terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg. Ada yang tahu kenapa gas tersebut bisa langka? Ya, Mbak Intan? Ya, benar sekali. Jadi, kelangkaan tersebut terjadi karena alat pemenuhan kebutuhan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, alat pemenuhan kebutuhan itu sifatnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Seperti beberapa waktu lalu ya, terjadi kelangkaan masker sekali pakai pada masa awal pandemi COVID-19 ini. Yang biasanya masker itu bisa dengan mudah kita dapatkan di apotek atau di toko-toko gitu. Pada masa awal pandemi kemarin itu kita sulit untuk mendapatkan masker sekali pakai. Kalaupun ada, biasanya harganya itu tinggi, bisa berkali-kali lipat dari harga normal. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan masker pada masa pandemi ini? Ada yang tahu? Ya Mas Rendra? Benar sekali. Jadi kelangkaan masker pada masa pandemi ini terjadi karena jumlah masker yang tersedia itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi pada masa pandemi ini orang-orang itu berburu masker yang biasanya mereka hanya membeli 1 box bisa untuk 1 bulan. Nah, mereka ini bisa sekaligus membeli 3 box gitu. Lalu selanjutnya yaitu peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pemenuhan barang tersebut. Jadi biasanya pabrik itu memproduksi sekian bisa untuk 1 bulan. Nah, pada masa pandemi ini produksi yang untuk 1 bulan itu hanya mencukupi untuk 1 minggu. Dan bisa juga karena alokasi yang tidak tepat gitu. Bisa dipahami? Baik, Ibu cukup menjelaskan sampai di sini dulu.
Sekarang Ibu akan membagikan kalian artikel, yang mana artikel ini berisi mengenai kasus-kasus kelangkaan. Jadi setiap kelompok nanti mendapatkan satu kasus kelangkaan yang berbeda dengan kelompok lainnya, yaitu ada kelangkaan BBM, kelangkaan kedelai, kelangkaan garam, kelangkaan gas LPG, dan kelangkaan masker. Lalu apa aja sih yang bisa kalian bahas dari kasus tersebut? Jadi nanti kalian bisa berdiskusi, menganalisis mengenai kasus yang ada di artikel tersebut. Terus kalian juga bisa menganalisis kenapa sih bisa terjadi kelangkaan tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan tersebut. Lalu kalian juga bisa menganalisis dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kelangkaan tersebut. Kelangkaan tersebut itu berdampak pada sektor apa sih? Misal pada sektor pendidikan, sektor sosial budaya, atau sektor ekonomi. Jadi disesuaikan dengan kasus kalian masing-masing. Yang selanjutnya kalian mencari solusi yang efektif untuk menekan atau mengatasi masalah kelangkaan tersebut. Kurang lebih begitu. Ada yang ditanyakan? Oke, jika sudah paham, sekarang Ibu akan membagikan artikelnya. Baik, semua kelompok sudah menerima ya. Oke, jadi kelompok 1 membahas kelangkaan gas LPG, kelompok 2 membahas kelangkaan BBM, kelompok 3 membahas kelangkaan garam, kelompok 4 membahas kelangkaan kedelai, dan kelompok 5 membahas kelangkaan masker. Nanti pekerjaannya itu dikerjakan di HVS. Nanti Ibu siapkan HVS. Nanti Ibu akan menunjuk 2 kelompok secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sudah paham? Oke, diskusi bisa dimulai. Ibu beri waktu 20 menit. Ibu harap kalian semua anggota kelompok bisa diskusi secara aktif dan kritis. Jadi tidak ngobrol sendiri, tidak asik sendiri, semuanya harus berpikir gitu. Untuk sumbernya kalian bisa mencari di internet atau di buku, mungkin di jurnal. Ibu membebaskan kalian, jadi kalian bisa membuka HP, tapi hanya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Bisa dipahami ya? Baik, diskusi bisa dimulai. Ibu akan membagikan HVS-nya. Baik, waktunya 20 menit. Selamat mengerjakan. Gimana Mas? Ada kesulitan? Oke, bisa dilanjut. Untuk yang lainnya, jika ada kesulitan atau mungkin masih bingung, bisa ditanyakan ke Ibu langsung ya. Baik, waktu pengerjaannya masih 10 menit lagi. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Mengerjakannya berhenti dulu ya, semuanya menghadap ke depan. Oke, yuk Masnya yang belakang ya. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ibu ingin kelompok 1 dan kelompok 4 ya, jadi kelangkaan gas LPG dan kelangkaan kedelai. Silakan untuk kelompok 1 dan 4 untuk maju ke depan ya. Jadi dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Bagus sekali ya presentasinya. Oke, Ibu akan menjelaskan sekilas mengenai apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, di kelompok 1 tadi membahas mengenai kelangkaan gas LPG 3 kg. Nah, kelangkaan ini disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang mana kita ketahui bahwa gas LPG 3 kg ini merupakan gas LPG subsidi dari pemerintah, yang mana diperuntukkan atau ditujukan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi pada kenyataannya
masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja mereka masyarakat yang dengan berpendapatan tinggi atau masyarakat menengah ke atas, mereka yang mempunyai usaha mungkin. Nah, mereka masih menggunakan gas LPG 3 kg ini. Padahal kan semestinya mereka menggunakan gas dengan ukuran yang besar, ukuran 12 kg itu. Nah, dengan adanya oknum yang tidak bertanggung jawab ini, maka menyebabkan gas LPG ini menjadi langka. Lalu selanjutnya ada oknum yang sengaja menimbun gas LPG ini. Mereka menyetok gas ini yang banyak di rumah mungkin untuk usaha mereka atau untuk apa gitu, karena dengan harga yang murah mereka bisa mendapatkan gas yang banyak gitu. Jadi ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab ini menyebabkan terjadinya kelangkaan yang seharusnya gas LPG itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu atau ekonomi menengah ke bawah, malah mereka salah gunakan. Nah, lalu dari kelangkaan tersebut apa akibat yang ditimbulkan? Nah, akibat yang ditimbulkan yaitu terjadinya konflik di masyarakat. Jadi mereka yang merasa dirugikan atau mereka masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan gas LPG ini, akan tetapi karena terjadi kelangkaan ini mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka protes. Kenapa diperbolehkan masyarakat yang dengan ekonomi menengah ke atas itu mendapatkan gas LPG ini yang seharusnya tidak mereka dapatkan gitu. Karena mereka masyarakat menengah ke bawah ini merasa dirugikan dengan adanya kelangkaan ini. Lalu mereka mungkin bisa protes melakukan demo atau melakukan apa ke pemerintah yang menyebabkan kericuhan. Yang awal mulanya jika dikelola dengan baik, alokasinya dialokasikan dengan baik dan benar, mungkin tidak akan terjadi hal tersebut. Jadi dengan adanya kelangkaan ini menyebabkan masyarakat ini sangat dirugikan. Lalu yang kedua ada pendapatan masyarakat menurun. Nah, yang biasanya masyarakat itu menggunakan gas ini untuk usaha kecil-kecilan mungkin di rumah. Nah, dengan adanya kelangkaan ini, maka pedagang kecil ini mungkin harus membeli gas dengan harga yang mahal, atau mungkin bisa saja mereka menghentikan produksi untuk sementara waktu menunggu sampai gas itu ada. Bahkan jika sudah ada pun terkadang harganya itu jadi mahal. Kan biasanya kalau langka itu barang biasanya menjadi lebih mahal daripada keadaan normalnya. Baik, benar sekali. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang biasanya mereka bisa produktif, sekian hari bisa menghasilkan sekian rupiah. Nah, dengan adanya kelangkaan ini mungkin pendapatan mereka berkurang atau bahkan sama sekali tidak bisa mendapatkan keuntungan. Nah, itu tadi kelangkaan gas LPG 3 kg yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan itu dampaknya sangat besar ya bagi mereka yang seharusnya mendapatkan gas tersebut. Baik, selanjutnya kita bahas bersama mengenai hasil presentasi dari kelompok 4, yaitu kelangkaan kedelai. Loh Bu, kok bisa terjadi kelangkaan kedelai di Indonesia? Padahal kan Indonesia itu merupakan negara agraris. Ya, baik. Jadi pasokan kedelai dalam negeri atau kedelai lokal ini tidak mencukupi untuk pemenuhan permintaan dari para pengrajin kedelai. Tetapi selain itu juga para pengrajin kedelai ini atau mereka yang dalam berproduksi ini membutuhkan bahan baku kedelai, mereka lebih memilih kedelai impor atau kedelai produk luar negeri dibandingkan dengan produk lokal, karena menurut mereka kualitas dari kedelai impor itu lebih baik dibandingkan dari kedelai lokal. Nah, kan tadi mereka impor. Nah, pada saat harga kedelai impor itu naik, nah pada saat itulah terjadi kelangkaan. Padahal kita tahu bahwa kebutuhan kedelai untuk Indonesia itu sangat tinggi. Siapa yang tahu kedelai itu untuk membuat apa? Ya Mbak Ana? Ya, benar sekali. Jadi kedelai itu merupakan bahan baku untuk membuat tahu dan tempe.
Semuanya pasti udah pernah makan kan tahu dan tempe? Ya, benar sekali. Jadi tahu dan tempe itu mengalami kelangkaan karena itu tadi bahan bakunya mengalami kelangkaan, kedelainya mengalami kelangkaan karena harga kedelai impor itu naik gitu. Lalu apa dampak yang ditimbulkan? Nah, dampak yang ditimbulkan dari adanya kelangkaan kedelai itu tadi, para pengrajin kedelai itu mogok untuk memproduksi, untuk melakukan produksi. Nah, akhirnya kalau mereka mogok melakukan produksi, tentunya akan berdampak pada harga tahu dan tempe itu yang naik. Yang biasanya kita tahu dan tempe itu merupakan makanan yang terjangkau. Nah, karena adanya kelangkaan ini dan para produsen itu melakukan mogok kerja atau mogok produksi, itu akan berakibat pada harga tahu dan tempe yang naik. Nah, kedelai kan merupakan salah satu sumber protein utama dalam pola makan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan kedelai ini. Dengan cara apa? Yaitu pemerintah membuat kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, pemerintah itu menurunkan bea masuk impor kedelai yang tadinya itu di angka 5% menjadi 0%, dan itu sangat berpengaruh terhadap harga kedelai tadi. Yang untuk jangka panjangnya, pemerintah itu mengupayakan, harusnya pemerintah itu mengupayakan penyediaan lahan yang lebih luas lagi serta bibit yang unggul atau bibit kedelai yang unggul. Karena dengan bibit kedelai yang unggul tadi, maka akan menghasilkan kedelai yang berkualitas. Jadi kita bisa mengurangi atau bahkan kita tidak perlu impor lagi kedelai dari luar negeri. Kita bisa memanfaatkan kedelai lokal. Itu tadi secara singkat hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 4. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa? Ya, Mas Indra? Bagus. Jadi Mas Indra tadi bertanya, Bu, apa sih kaitannya pilihan, biaya peluang, skala prioritas dengan kelangkaan? Semuanya memperhatikan dulu, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mas Indra. Jadi, Ibu akan menjelaskan konsep-konsep yang muncul dengan adanya kelangkaan. Yang pertama, apa sih penyebab kelangkaan itu? Kelangkaan itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? Ya, Mbak Febi? Nah, benar sekali. Jadi Mbak Febi tadi mengatakan kelangkaan itu terjadi karena sumber dayanya yang terbatas, tapi kita pengennya lebih. Nah, jadi maka dari itu terjadilah yang namanya kelangkaan. Atau dapat dikatakan kelangkaan itu adalah sumber daya terbatas dan keinginan kita yang tidak terbatas. Oleh karena itu sumber daya tadi itu tidak bisa memenuhi semua keinginan atau kebutuhan kita, maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Nah, dari kelangkaan ini tadi muncullah konsep pilihan. Nah, apa sih konsep pilihan itu? Jadi sesuai dengan namanya, pilihan. Jadi kita itu bisa memilih beberapa dari alternatif yang tersedia. Jadi konsep pilihan ini membuat kita untuk mengedepankan mana yang lebih penting dan mana yang belum terlalu penting. Jadi kita itu disuruh memilih beberapa pilihan. Nah, kita bisa memilih, oh ini nih yang lebih penting, jadi aku harus memilih ini dulu. Nah, jadi mengedepankan mana yang lebih penting dan yang kurang penting. Seperti itu bisa dipahami? Oke, selanjutnya setelah konsep pilihan ini muncul lagi yang namanya konsep biaya peluang, benar, atau opportunity cost dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan biaya peluang atau opportunity cost itu? Nah, jadi biaya peluang atau opportunity cost itu adalah biaya yang harus kita korbankan karena kita telah membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah pilihan. Nah, secara tidak langsung ketika kita sudah membuat keputusan atau membuat sebuah pilihan, kita kan harus meninggalkan alternatif yang ada. Jadi harus ada yang dikorbankan gitu. Misal contohnya di waktu yang sama, di jam yang sama, kalian itu memiliki dua acara. Yang pertama acara keluarga dan yang kedua adalah acara sama teman-teman. Nah, kan nggak mungkin di waktu yang sama, di jam yang sama kalian itu berada di dua tempat. Nggak mungkin kan ya? Nah, untuk itu kalian itu harus memilih salah satu di antara keduanya. Kalian mau
ke acara keluarga atau mau ketemu sama teman-teman. Nah, kira-kira kalian pilih mana? Mana? Oh ya, kalian memilih untuk sama teman-teman. Nah, ketika kalian memilih untuk bertemu dengan teman-teman, maka biaya apa yang kalian korbankan? Benar sekali. Jadi, biaya yang harus kalian korbankan ketika kalian memilih bertemu dengan teman-teman yaitu adalah bertemu atau mendatangi acara keluarga. Apa sih implementasi dari biaya peluang dan pilihan itu? Ada yang tahu? Implementasi dari biaya peluang dan pilihan. Siapa? Ya, Mbak? Benar sekali. Dengan Mbak siapa? Mbak Dita. Oke, jadi Mbak Dita tadi menjawab implementasi dari biaya peluang dan pilihan yaitu adalah penentuan urutan kebutuhan atau yang biasa disebut dengan ya skala prioritas. Jadi dengan skala prioritas ini kita bisa menentukan mana kebutuhan yang paling penting sampai yang tidak penting. Jadi kita bisa membuat list-listan mana kebutuhan yang paling penting yang harus kita penuhi terlebih dahulu sampai yang tidak penting. Oke, misalnya saja ketika kita mempunyai uang Rp150.000, nah pada saat itu kita ingin membeli buku dan sepatu. Nah, kita harus membuat list-listan mana yang paling penting yang lebih dahulu harus aku utamakan untuk aku beli, apakah buku ataukah sepatu. Nah, gitu. Oke, untuk membuat skala prioritas ini diperlukan beberapa pertimbangan. Ada yang tahu apa pertimbangannya? Ya? Oke, benar. Dengan siapa? Mbak Anis. Oke, jadi pertimbangan untuk menentukan skala prioritas ini adalah kita harus mengetahui kemampuan kita. Misal tadi, dengan uang Rp150.000, apakah kita bisa membeli buku dan sepatu sekaligus? Nah, ketika tidak cukup, berarti kita harus memilih salah satu. Kita tentukan dulu mana yang lebih penting, apakah buku ataukah sepatu. Nah, mungkin kalau pada saat itu buku itu lebih penting karena sepatu itu mungkin kita masih ada yang bisa dipakai. Nah, untuk itu kita harus mendahulukan untuk membeli buku. Yang selanjutnya, ada yang tahu apa pertimbangannya? Ya, Mas? Oke, dengan Mas siapa? Mas Adit. Oke. Baik, jadi yang pertimbangan selanjutnya yaitu adalah manfaat. Kita harus mengetahui manfaat dari pilihan yang kita pilih. Misal, kita ingin membeli boneka. Nah, kira-kira pada saat itu untuk membeli boneka itu penting nggak sih? Atau ada hal lain yang lebih penting yang harus kita utamakan? Kalau ada yang lebih penting, maka kita harus mendahulukan yang penting dulu. Beli boneka bisa entar-entar setelah kebutuhan yang penting itu terpenuhi. Oke, bisa dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Mas Indra tadi yang bertanya, sudah paham, Mas? Oke, bagus. Baik, jika kalian sudah paham, tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu kelangkaan. Pada dasarnya, kelangkaan itu disebabkan karena sumber daya yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, dengan sumber daya yang terbatas ini tadi dan keinginan manusia yang tidak terbatas, maka sumber daya itu tidak mampu untuk mencukupi semua kebutuhan manusia. Maka terjadilah yang namanya kelangkaan. Nah, selain itu tadi, kelangkaan itu juga bisa disebabkan oleh adanya kurang mampunya manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Nah, lalu juga bisa karena alokasi yang tidak tepat. Misalnya tadi, contohnya tadi dari kelompok 1 kasus gas LPG. Nah, karena alokasi yang tidak tepat, maka terjadilah kelangkaan gitu. Lalu ada konsep-konsep yang muncul dari adanya kelangkaan itu tadi, yaitu ada konsep pilihan. Jadi konsep pilihan ini adalah sesuai dengan namanya pilihan, kita itu bisa memilih beberapa dari alternatif yang ada. Nah, dengan konsep pilihan ini muncullah yang namanya konsep biaya peluang. Jadi biaya peluang ini adalah biaya yang harus kita korbankan karena kita telah membuat keputusan atau membuat sebuah pilihan. Jadi ketika kita membuat sebuah keputusan atau sebuah pilihan secara tidak langsung, kita harus ada alternatif-alternatif lain yang harus kita korbankan. Nah, selanjutnya yaitu ada implementasi dari adanya konsep biaya peluang dan pilihan itu tadi. Apa? Ya, skala prioritas. Nah,
Skala prioritas ini adalah kita itu bisa membuat list-listan kebutuhan kita mana yang paling penting dan sampai yang tidak penting. Nah, jadi dengan skala prioritas ini kita bisa menentukan mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, dalam menentukan skala prioritas ini tentunya diperlukan pertimbangan yang matang. Nah, pertimbangannya yaitu adalah kita harus mengetahui kemampuan kita. Nah, kita harus mengetahui kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kita harus pintar-pintar mengolah, dengan uang sekian kita itu harus bisa mengolah uang sekian itu untuk hal yang paling penting dulu, yang tidak terlalu penting itu bisa nanti gitu. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Kita harus mengetahui kira-kira kebutuhan mana nih yang paling bermanfaat untuk kita saat ini. Nah, kita memilih yang paling penting terlebih dahulu. Nah, baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham? Tidak ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan melakukan evaluasi yang mana untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi nanti Ibu akan memberikan pertanyaan secara langsung dan Ibu akan menunjuk secara acak, atau boleh kalian yang ingin menjawab, Ibu persilahkan untuk menjawab. Sudah siap? Gak usah takut, ini soalnya gampang kok, tadi udah kita pelajari semuanya. Baik, siap? Oke, pertanyaan pertama, apa sih kelangkaan itu dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Sebelum Ibu tunjuk, mungkin ada yang ingin menjawab? Gak ada? Oke, Ibu tunjuk ya. Coba Mbak Nia. Oke, baik, benar sekali yang dijawab Mbak Nia tadi mengenai pengertian kelangkaan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan yang seperti sudah kita pelajari tadi. Oke, baik, pertanyaan kedua, apa keterkaitan kelangkaan dengan konsep pilihan, konsep biaya peluang, dan skala prioritas? Ada yang menjawab sebelum Ibu tunjuk? Ayo, ya silakan, Mas Adi. Ya Mas, silakan Mas. Nah, bagus sekali. Jadi Mas Adi tadi menerangkan keterkaitan antara kelangkaan, konsep pilihan, konsep biaya peluang, dan skala prioritas. Baik, pertanyaan terakhir. Ya, oke, siap-siap. Dengan skala prioritas tadi, kita itu harus mempertimbangkan beberapa hal untuk menentukan skala prioritas. Apa saja pertimbangan yang harus kita cermati? Siapa? Ada yang mau jawab? Tidak ada? Oke, saya tunjuk Mbak Putri. Ya Mbak? Oke, benar sekali. Baik, Ibu rasa kalian semua sudah cukup mengetahui dan memahami ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, tadi Ibu juga melihat waktu proses diskusi, kalian itu sudah kerjasama antar kelompok itu sudah baik, kalian itu sudah bisa berpikir kritis, kalian bisa memecahkan masalah, mencari solusi dari dari artikel yang sudah Ibu berikan. Nah, kerjasama antar kelompok itu sangat penting. Jadi Ibu harap lain kali kalau ada diskusi semuanya itu harus terlibat aktif, jangan asik sendiri gitu. Oh iya, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Nanti Ibu berikan tugasnya ke ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, Mas Fandi. Nanti Ibu akan berikan ke Mas Fandi ya untuk dibagikan ke teman-teman. Oh iya, sama kalian jangan lupa untuk mempelajari materi kita untuk minggu depan. Oke, sebelum pelajaran Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Amin. Ibu rasa cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.